Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya. Para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok imat dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abna li imam, anak-anak daripada imam, fil Masri wa Syam wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat. Kami akan kasih shock terangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kami mendengar dan melihat sebuah video yang dikirim oleh teman-teman. Ada seorang habib yang berkata di dalam sebuah acara ceramah mungkin atau pengajian, beliau memegang sebuah kitab yang katanya mempunyai data akurat di abad 4 katanya. Katanya karya Ibnu Toba, berarti yang dimaksud beliau adalah kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam karya Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim al-Ma'ruf. Beliau dikenal dengan Ibnu Toba. Nah, di sini beliau ini terdapat dua kesalahan yang fatal. Kesalahan yang pertama, beliau menyebutkan kitab ini adalah kitab abad 4, padahal yang benar Ibnu Toba ini wafatnya tahun 478 dalam satu versi. Berarti ada di abad 5, bukan abad 4. Yang kedua, ada versi yang mengatakan beliau wafat tahun 199. Ini belum lahir. Ahmad Al-Muhajir belum lahir ini. Ahmad Al-Abah maksudnya. Nah, karena Ibnu Toba dalam versi lain itu abad 2. Kalau di kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam yang dimaksud yang masyhur ini ada di abad 5. Jadi kesalahan yang pertama, beliau mengatakan ada di abad 4, punya data abad 4, padahal yang benar adalah abad 5. Yang pertama. Kesalahan yang kedua, beliau hanya memegang kitab, tidak membaca kitabnya. Coba kitab ini telah ditahqiq oleh 3 orang. Pertama adalah Ibnu Sadaqah Al-Warraq, wafat tahun 1180.
Juga ditahqiq oleh Muhammad As-Safaraini tahun 1188. Juga ditahqiq oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Maqdisi tahun 1350. Lah, pentahqiq tiga ini ditahqiq penahqiq yang terakhir yang menulis adalah Al-Habib Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Ini pentahqiq yang terakhir. Nah, bagaimana kata beliau Al-Habib Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail? Beliau berkata di Abnaul Imam dalam sebuah catatan Intisakh Al-Makhtutat Sahifah 22, beliau mengatakan annahu, sesungguhnya Ibnu Sodaqah itu lamman tasakha hadhil kitab hadhil makhtutah, di saat menyalin manuskrip ini, zada 'alaiha ziyadatin tabdu wadihatan min dzikrihi asma'un fi salasilil ansab. Beliau Ibnu Sodaqah menambahi di kitab Abnaul Imam fi Misrasam ini ziyadatin, banyak sekali tambahan, tabdu wadihah, yang nampak jelas, itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, tambahan itu banyak. Min dzikri asma, banyak menyebutkan nama-nama di dalam silsilah nasab itu, ditambah-tambahi oleh Ibnu Sodaqah. Ini yang bilang adalah Al-Habib Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Begitu. Artinya, kalau memang kitab ini setelah diteliti ternyata tidak ditemukan, tidak bisa dipisahkan mana yang tambahan, mana yang asli. Oh, berarti kitab ini kitab tadlis yang tidak bisa dibuat hujjah. Karena kitab ini tidak ditemukan yang asli abad 5 atau yang tambahan dari Ibnu Sodaqah abad 12. Tidak ditemukan, campur sudah. Karena campur, maka kitab ini tidak bisa dibuat hujjah. Begitu. Ini bil ittifaq sudah. Tidak bisa dihujjah, tidak bisa dibuat hujjah bil ittifaq. Karena masuk kepada tadlis. Oke, kalau main cengkal-cengkalan kata orang Madura, dibuat hujjah. Ini Abnaul Imam menulisnya Abdullah. Oke. Kami bahas lagi. Kita lihat Al-Burqatul Musyiqah karya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran di halaman 150. Beliau mengatakan hakadha huwa huna Ubaid wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramaut. Kakek beliau bernama Ubaid. Itu yang masyhur di kalangan penduduk Hadramaut. Bagaimana Ubaid ini kok bisa menjadi Abdullah? Lalu beliau melanjutkan, waqad fahimtu mimma taqaddama awalan manqulan min tarikhil janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Waqad fahimtu, beliau mengimplementasikan sebuah pemikiran beliau. Berarti beliau bukan mengambil data, bukan punya sumber, bukan dari sumber kitab, bukan sumber dari seseorang, tapi beliau memaham sendiri. Waqad fahimtu mimma taqaddama, bahwa Ubaid itu Abdullah. Lalu beliau meneruskan di Sahifah 151 di Burqatul Musyiqah, agar supaya kalau Ubaid ke Abdullah ini kayaknya kurang pantas. Ubaid Abdullah, bagaimana Ubaid ini diceritakan bahwa Abdullah ini mentasghir namanya menjadi Ubaidillah. Bagaimana pendapat beliau menceritakan tasghiran ini? Walladhi di Sahifah 151, walladhi yadhharu indi asy-Syaikh al-Imam Abdullah ila akhirih.
Nah, yang jelas menurut pemahaman saya, pemahaman lagi nih, bukan sumber, bukan data, bukan sebuah penemuan, pendengaran dari siapapun, tapi melalui pahaman saja. Ini implementasi saja ini. Katanya Abdullah ini mentasghir namanya menjadi Ubaidillah, lalu disebut Ubaid. Karena tawadu di dalam masalah nama ini pun jadi problem. Apa problemnya? Ada dua problem di sini. Problem yang pertama, kalau memang tawadu di dalam masalah nama, kenapa putra beliau kok dinamakan Alawi yang bermakna luhur atau tinggi? Kok tidak dinamakan Sufla saja yang bermakna bawah rendah? Begitu. Kalau memang tawadu di dalam masalah nama, kenapa putranya kok dinamakan Alawi yang bermakna tinggi? Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ini karena tidak punya sumber yang jelas dari Abdullah menjadi Ubaid ini masalah kata ahli nasab. Begitu. Coba kita lihat di Muqaddimat fi ilmi al-ansab Sahifah 90. Beliau Syekh An-Nasab Al-Mutakhassis, spesialis nasab Khalil bin Ibrahim Az-Zabidi, memberikan komentar di sini di dalam sebuah kajian nasab. Di sini menyebutkan ta'didun nasab allati yantasibu biha ashabun nasab al-awwal wa muqaranatuha bin nasabil allati yantasibu biha ashabun nasabis tsani fa in ikhtalafa batala al-istidlal. Masalan as-Su'aidi bil fathi huwa ghairu Su'aidi bil kasri. Di sini beliau memberikan catatan dalam nisbat sebuah nama nasab yang pertama dengan yang kedua, salah satu harkat saja, kasroh dibaca fathah saja, ini bisa batalal istidlal. Bagaimana dengan Ubaid, Abdullah menjadi Ubaid? Ini bukan salah harkat saja, ini sudah huruf, sudah harkat, salah semua. Karena ini melalui fahaman, waqad fahimtu, bukan data atau sebutan pengambilan dari mana, bukan dari masdar dan ma'khad, tapi fahimtu. Oleh sebab ini, jikapun itu kitab, andaikan Abnaul Imam fi Misr itu tidak bermasalah, ini juga tidak bisa, karena Ubaid ini ke Tarikhul Janadi yang menjadi Abdullah itu pun tidak bisa diverifikasi secara sahih. Bahkan kalau memang Ubaidillah ini tidak ada sumber dari mana, tapi hanya pemahaman, bukan masdar dan ma'khad, maka ini pun juga bermasalah lagi di dalam ilmu nasab. An-Nasab Ahmad bin Sulaiman berkata, idza kana al-musbit yasbutu nasabuhu bi aqwalin khurafiyah fa hadha laysa bi musbitin. Penetapan nasab seperti ini tidak bisa dibuat penetapan nasab kalau perkataannya khurafah. Bagian dari khurafah itu kata-kata yang tidak ada sumbernya. Begitu. Oh, berarti ini hanya pemahaman saja. Begitu. Jadi ini masalahnya tambah ruwet ini kalau pakai kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Ini sekedar penjelasan saja.